بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم معلما والحمد لله على من أرسل نبيا حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديان. مدد يا سيدي يا رسول الله. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru kita, khususnya akhina al-fadil al-ustaz Khairul Azhar MPD, pengasuh Pondok Pesantren Darul Hafiz Al-Mansuriyah. Saddarallahu khutahu wa yassara umurahu fi khidmati hadzal din. Amin ya rabbal alamin. Mungkin juga guru-guru kita, orang-orang tua kita. Alhamdulillah ada saudara saya, tuan guru kita Haji Muhammad Zaki, Masya Allah. Beliau yang membawa membimbing kami umrah dan sangat memuaskan dan mendapatkan pembimbing bimakna kalimah yang betul-betul memberikan pencerahan dan wawasan dan menjadikan perjalanan umrah lebih bermakna. Tidak ada tempat yang dilalui kecuali diberikan penjelasan. Subhanallah, alhamdulillah. Kasih dapat hadir bersama orang-orang tua kita, mobil khusus ibunda kita Al-Ustazah Amatul Hafiz dan Umi pesantren kita Rika Laila Safitri. Mudah-mudahan mereka-mereka yang berkhidmat untuk agama Allah Subhanahu wa taala, membangun, mendidik, membimbing, memperhatikan, mendoakan, menyayangi, mengasihi, menjalankan peran sebagai pewaris para nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Amirul Syu'ara Asy-Syauqi, beliau mengatakan kum lil muallimi wa fihi tabjila kadal muallimu an yakuna rasula. Berdirilah, sambutlah, hormatilah gurumu, karena seorang guru itu hampir-hampir saja seorang rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka berperan untuk menggantikan, meneruskan risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh guru-guru kita yang hadir, orang-orang tua kita, alhamdulillah rombongan kami dari Jambi, ada Pak Haji Syamsul Hidayat. Kita doakan beliau panjang umurnya, sehat badannya, Allah lipat gandakan rezekinya, karena orang yang dermawan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal-amal jariah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga anaknya Ibu Hajjah Novi yang juga datang bersama kami, ada Guru Abdul Rashid, Guru Yusrial, dan tak lupa pendamping hidup saya Umi Aisyah Marlita. Saya bawa istri Ustaz Zaki, bersama-sama juga dengan Ustaz Zaki dulu, Masya Allah.
dan juga hadir bersama alhamdulillah ananda saya, ganteng orangnya, baik orangnya, Nanda Yuman. Alhamdulillah kita doakan beliau dilancarkan Allah tugasnya sebagai komandan buser di Tabo. Ada yang nanya atau masih bujangan enggak itu kan? Masih bujangan, cuman sudah ada yang nampaknya. Teman jodoh Allah yang ngatur ya. Ada saudara saya Pak Haji Lukman, alhamdulillah mengingatkan saya. Beliau rajin menuntut ilmu, sama-sama dulu kami di pasca sarjana. Allah izinkan saya sebagai pemimpin beliau juga, alhamdulillah. Saya tanya kau lah jadi bos pula sekarang ini. Begitulah ya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari kami putarkan antara manusia ini. Mohon maaf mengawali, saya pernah dulu Pak Lukman ada makan di rumah makan Munir di Jambi. Jadi ada di depan saya, mohon maaf karena kita mengajar sehingga dari persiapan kita anak kita masukkan ke pesantren. Tadi Pak Nurdin bilang ada yang S1, ada yang S2, saya pun nunggu juga nih, katanya enggak. Maksud beliau itu bukan nunggu S3, lanjut yang terakhir pangkat kita adalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin itu Pak Nurdin ya. Itu yang maksud. Jadi diantarkan anak kita ke pesantren. Beruntung punya anak yang soleh solehah. Ayah bunda dalam kubur anak mendoakan Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang paling ditunggu-tunggu. Yang di dalam kubur itu paling menunggu dan mereka bergembira jika ada anak yang mendoakannya. Kalaupun ada duit, anaknya mengumpulkan orang sedekah untuk bapaknya, ibunya, ataupun berderma atas nama ayah dan ibunya, pahalanya mengalir walaupun orang tua sudah di dalam kubur. Tetapi kalau anak kita tak didik agama ibu, walaupun jadi orang hebat kata manusia, belum tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dia menjadi orang yang durjana, yang ingkar, yang maksiat, yang jauh dari Allah. Kenyataannya waktu di dunia kita tidak pernah mendidik mereka agama. Ngajar ngaji anak tak pernah, nasihati anak tak pernah, mendukung anak untuk belajar di pesantren tak pernah. Anak jauh lagi cucu, anak beda aku bantu apalagi cucu. Sorry baik katanya. Luar biasa kalau ada anak dibantu pula, cucunya dibantu juga untuk menuntut ilmu agama. Kalau sama sekali tidak pernah, hati-hati. Nanti di dalam akhirat sebagaimana diriwayatkan ada orang yang tidak jadi masuk surga. Nama sudah dipanggil nih, giliran masuk surga, tiba-tiba malaikat penjaga surga dapat laporan yang bernama si Fulan bin si Fulan, Bulanah bin Bulanah, tunggu dulu, ada sesuatu, something wrong. Rupanya anak dalam neraka protes, ya Allah, macam mana kami ini masuk surga karena kami tidak tahu agama, ya Allah. Kenapa? Orang tua kami sekalipun tidak pernah mengingatkan kami, mendidik kami tidak pernah, mendukung kami tidak pernah, memanggilkan guru tidak pernah, apalagi mengantarkan anak ke sekolah agama tidak pernah. Maka kami tumbuh jauh daripada agama. Ini bukan salah kami saja, ya Allah, orang tua kami bertanggung jawab. Karena dipanggil, mestinya masuk surga. Ketawa iblis, tahu, jadi kawan aku dalam neraka, cemplungkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah wa syukurillah. Pondok Darul Hafiz Al-Mansuriyah yang dipimpin oleh Ustaz Saiful Azhar. Kalau kita boleh memuji, ini kita bersyukur. Ada istilah orang Arab, karimun ibnu karimin ibnu karimin. Kalau nak nyari bini kan nak tengok-tengok juga. Salah satunya wali hasabiha,
walinasabiha. Perguruan kita pun, guru kita ini nak tengok-tengok juga. Kata Abdullah ibn Mubarak, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, al-ilmu huwa din, ilmu itu agama. Fanzur amman ta'khudhu dinakum, cek dulu, perhatikan dulu, tengok-tengok dulu dari siapa kamu akan ambil agama kamu. Al-isnadu minad din, falawla al-isnad laqala man sya'a ma sya'a. Ketersambungan intelektual para ulama adalah bahagian yang terpenting juga dalam dunia pendidikan. Tahadus bin Ni'mah, beliau adalah zuriat daripada ulama besar kita di Tebo, yang namanya sudah saya dengar sudah lama, subhanallah. Jadi Allah takdirkan rupanya dalam perjalanan ketemu pertama sekitar, kalau boleh mungkin yang saya tahu dari awal, sekitar tahun 92 saya ke Malaysia. Di Malaysia bertemu dengan seorang teman namanya Abid bin Kiai Haji Muhammad Amin bin Kiai Haji Nur Ali Bekasi. Kami panggil Abang Abid. Dia cerita, ayah saya punya teman di Jambi, Kiai Haji Zaharuddin Utsman katanya. Mungkin karena kita tidak begitu nyambung nih, biasa-biasa sajalah. Nah, kemudian mendengar lagi ziarah ke Mufti Sabah di Malaysia, kalau tidak salah namanya Haji Said. Dia bilang dia dari Jambi, dia murid daripada Syekh Zaharuddin Utsman. Ketemu lagi di Jakarta tahun 2003 kurang lebih sampai 2005 saya mengaji dengan Muallim Syafi'i Hazami, mengaji fikih. Kemudian diberikan sanad secara musyafahah, dan salah satu yang disebutnya adalah Kiai Haji Zaharuddin Utsman Jambi, atau disebut dengan Asahan, Kiai Zaharuddin Utsman Asahan. Di situ saya mulai terpikir, ternyata di Jambi mulai ketemu dengan beberapa orang yang dia ada kaitan dengan Nurul Jalal. Di antaranya juga dapat amalan yang tadi Ustaz Azhar sampaikan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'u ilmullah. Ketemu lagi. Kemudian sekitar berapa tahun yang lalu, kalau tidak hilap ada dari 5 tahunnya itu meninggalnya ya, 2015, Masya Allah. Guru saya Kiai Haji Nasir Zain nelpon dari Jakarta, Ustaz Yusuf saya di Jambi. Kenapa? Terkejut saya. Kenapa Ustaz? Saya mau bertemu guru saya, namanya Nyai Siti Rabi'ah, dia ada di Jambi, tolong nanti temui saya. Nah, di situ saya ketemu, ternyata setelah dibicarakan anak daripada Tuan Guru Zaharuddin Utsman. Dan alhamdulillah tadi saya cerita dengan anaknya yang bungsu yang bernama ya Azharuddin juga ya. Alhamdulillah ya. Oke. Dan yang masih muda nih, yang ada cucu dan yang bungsunya anak Kiai Mansur, Zaharuddin. Nah, itu dia juga ada cerita, jadi ya, alhamdulillah ternyata memang Allah kait-kaitkan nih. Saya cerita dengan dia, salah satu saya dapat ijazah dari Nyai Siti Rabi'ah. Saya disuruhnya baca, anak Yusuf coba baca surah Al-Quran, surah Al-Insan. Saya bacalah sampai kepada bacaan Qawariro. Saya wakaf. Nah, dia bilang anak Yusuf ada yang lebih bagus, afdalnya wakaf di Qawariro yang setelahnya. Baca Qawariro, qawarir katanya, Qawariro min fiddatin. Akhirnya saya buka di ilmu tajwid, ada tanda sifar mustadir, tanda nol begini, boleh berhenti, boleh disambung. Ternyata menurut Nyai Siti, kalau disambung kawarirnya menjadi 3 kali.
Ini nanti permata di akhirat min fiddah, terbuat dari perak. Bejana-bejana dari perak, semuanya piala-piala dari perak. Kalau disebut 3 kali berganda dapatnya di dunia dan akhirat. Nah itu jadi saya sampaikan ke Zaharuddin, baru dapat nih guru katanya ya. Alhamdulillah. Dan tahadus bin ni'mah, kita menceritakan kebaikan mahasinil mauta supaya kita ambil ibrahnya, bagaimana dia taat dengan Allah, bagaimana dia menghafal Quran sampai kecil, bersungguh-sungguh berkhidmat. Sebelum beliau meninggal dunia, kalau tidak salah di rumah sakit MMC dirawatnya di Manyangnya, Kiai Nasir Zain datang ke Jambi beberapa hari. Pas pulang ke Jakarta, dia telepon saya, Ustadz Yusuf, katanya Ustadz Yusuf punyanya air zam-zam dengan kurma ajwa Madinah. Nyai Siti mau, kalau ada tolong antar ke Nyai Siti. Subhanallah, kurma ajwa dan air zam-zam betul-betul ada dengan saya. Pagi tadi diberi hadiah oleh orang Singapura yang datang ke rumah saya. Masya Allah, saya bagilah sampai terdengarlah berapa atau mungkin malam besoknya beliau meninggal dunia. Alhamdulillah sempatlah, insya Allah ada air zam-zam dan ada kurma ajwa tersebut. Nah, ini semakin ada kaitan. Kemarin waktu MTQ Provinsi Jambi ditepuh, saya alhamdulillah ziarah dengan guru Tarmizi Sebawaihi, guru Abdul Latif bin Syekh Kiai Haji Muhammad Ali, abang sepupu saya. Kita ke Nurul Jalal juga, ke makam beliau. Nah, waktu itu dijamu oleh abang kita Guru Fauzi, paman dari beliau. Alhamdulillah. Nah, jadi kaitan rohanianya insya Allah semakin baik. Dan satu kaitan yang paling terkait tentunya, karena nampaknya Datuk ada kesamaan, yaitu khidmatul ilmi, berkhidmat untuk ilmu. Sebab wasiat dari Datuk saya, tahadus bin ni'mah juga, Syekh Abdul Wahab bin Syekh Ismail bin Syekh Muhammad Tahir bin Syekh Syaharuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ini kesyukuran kita tahadus bin ni'mah. Beliau bilang kepada ayah saya dan anak-anaknya, anak-anakku dan cucu-cucuku ingatkan, silahkan jadi profesi apapun, tapi jangan tinggalkan khidmat untuk agama. Salah satunya mengajar. Nah, mengajar agama. Carilah khidmat apa untuk agama. Yang kaya nanti dari ke masjid. Alhamdulillah dikabulkan Allah. Rata-rata keturunan ustaz-ustaz lah, guru-guru. Alhamdulillah, syukurillah. Termasuklah mungkin kita kenal Ustaz Muhammad Amin Mkes yang dari Jambi. Beliau kan bidangnya kesehatan, dan beliau tidak mau ceramah karena memang tidak pernah pesantren. Tetapi ketika dia ingatkan, Abah ini pesan Datuk, macam manapun kita harus ada bahagian yang sifatnya mengajar umat, membimbing umat, mengembangkan ilmu. Belajarlah kata Abah ilmu. Alhamdulillah dia salah satu dai kita di Provinsi Jambi. Mungkin salah tahu ya, Ustaz Muhammad Amin Abdullah Mkes, bidangnya bidang kesehatan. Ya Allah, ini ada Ustaz kita hadir. Ustaz belakang Ustaz juga bersyukur. Selamat media MTQ dengan beliau. Balik lagi, bicara ilmu nih Bu, kita datang sekarang ya, ibu datang, bapak datang, mau datang sini. Ini kita berkumpul sebentar ini luar biasa, karena kaitannya dengan menuntut ilmu. Ada tausiah, ada pemberi motivasi ilmu. Lihat-lihat anak kita wisuda, hafal Quran, menuntut ilmu di sini. Kita hadir segini nih. Ini masuk dalam kategori menuntut ilmu. Dalam hadis, siapa yang keluar dari rumahnya tujuannya menuntut ilmu, bahwa fi sabilillah hatta yarji', dia dicatat berada di jalan Allah sampai dia kembali. Dan jika dia niatkan terus menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah. Fa idza mata syahidan, kalau meninggal dunia matinya mati syahid. Dan pahalanya luar biasa, tak dapat dibayangkan. Dan ini bukan mubalaghah, memang begitulah adanya. Diriwayatkan dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali,
dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, di mana disebutkan hadis yang berbunyi, huduru majlis alim, menghadiri majlisnya ilmu, majlis bersama ulama, khairun min salati alfi rakaah, lebih besar pahalanya daripada salat rakaat 1000 rakaat salat sunnah. Pernah ada bu salat sunnah 1000 rakaat? Paling banyak tarawih itu lah ya, yang sekali duduk, maksudnya yang sekali tegak paling banyak tarawih. Itulah hebatnya 23 rakaat. Ini sekali tegak 1000 rakaat. Maka yang mau hadir ke majlis ilmu, majlis zikir, majlis diingatkan Allah, majlis dikaji agama Allah, majlis memotivasi ilmu untuk ilmu agama Allah, pahalanya lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Bukan itu saja bu, bonus tambah lagi. Ibu-ibu paling tahu kalau bonus nih. Kalau lagi beri banyak untung nggak bu? Apalagi Allah, ini tanda Allah sayang dengan kita. Sudahlah lebih afdal daripada 1000 rakaat. Wa khairun min iyadati alfi marid, pahalanya lebih besar daripada menjenguk 1000 orang yang sedang sakit. Sedangkan menjenguk 1 orang saja dalam hadis kursi itu subhanallah luar biasa pahalanya. Karena Allah bilang, aku sakit, kenapa kau tidak datang? Berarti kalau kita mendatangi orang yang sedang sakit, orang itu bersama Allah, beruntung kita, pahalanya besar. 1 kali hadir di majelis ilmu lebih baik daripada menjenguk 1000 orang yang sedang sakit. Jangankan 1000 orang, tetangga sakit sebulan tidak ada sempat kita nengok belum. Zikir la ilaha illallah kita ini ada sambungan sanadnya daripada kabirin an kabirin an kabirin, akabiril awliya, yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Lagi kita akan ada bai'ah sebentar. Tak lupa kita mengkhususkan kepada anak-anak kita nasihat yang menghafal Quran, yang menuntut ilmu Al-Quran, ikut yang bai'ah ini untuk ambil berkah. Bagi yang sedang menuntut ilmu, yang paling afdal menuntut ilmu dulu, kalah zikir-zikir tuh nanti dulu, kecuali waktu kita cukup. Tapi salah pula nanti belajar ilmu indah, kata Ustaz, bagus belajar ilmu indah daripada zikir. Tak maulah zikir, ternyata belajar ilmu indah, balik ke rumah game yang dibuka. Bagus ambil zikir. Nah, tapi nanti yang difokuskan adalah menuntut ilmu. Tapi bagi kita yang sudah, kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, apalagi yang sudah maqam tajrid namanya, maqam sudah dimudahkan Allah, duit adalah kerja tak banyak lagi, banyaklah duduk di rumah. Ada tak yang banyak duduk di rumah di sini? Kalau dia masih banyak di rumah, ini dimudahkan Allah, namanya maqam tajrid, bukan makan tajrid, bukan tajrid. Itu tentu kita manfaatkan hari-hari kita. Mohon maaf ini Ustaz, saya duduk di atas ya. Yang lain boleh angkat tangannya. Ini namanya bai'ah. Bai'ah ini bukan sumpah setia, tapi menalihkan hati kita kepada kalbunya para aulia Allah yang memimpin kita. Mohon disambungkan kepada qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidus sadat, pimpinan kita. Dan kalau kita tidak mengamalkan, tidak ada masalah, kita dapat berkahnya. Tapi kalau mau mengamalkan, fadiha wa ni'mat, tentu lebih elok lagi. Kita salam. Yang lain angkat tangannya. Asyhadu an la ilaha illallah أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده
عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عنه الله فسيؤتي أجرا عظيما رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا وقبلنا بمولى شيخ محمد حتى مولى شيخ محمد ربا شيخا ومرشدا والله على ما نقول وكيل sama-sama الله 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 حق الله 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 حق الله 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 حق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Al-Imam Zainuddin Al-Ma'badi Al-Malibari dalam Nazam Hidayatul Alqiya ila Tariq Al-Awliya mengatakan Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kalbahari wa haqiqatun durrun ghala. Syariah itu bagaikan kapalnya, tariqah itu bagaikan lautannya, hakikat yang kita cari itu bagaikan permata yang ada dalam dasar lautan. Tidak akan sampai kita dapat permata tersebut kalau tak punya kapal. Kapal pun tidak akan bisa berlayar berlabuh kalau tidak ada lautannya. Makanya syariah dan tariqah tidak dapat dilepaskan. Kata Imam Malik, man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tazandaqa wa man tasawwafa wa lam yatafaqqaha man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Siapa yang ngaji fikih tapi tak ngaji tasawuf, tak mau mengamalkan tasawuf, fasik. Siapa yang hanya ngaji tasawuf, tak mau fikih, tak ada mengamalkan syariah, kafir zindik. Siapa yang menggabungkan keduanya, faqad tahaqqaqa, itulah orang yang mendapatkan hakikat. Cuman syaratnya ilmu. Untuk menjadi kekasih Allah pun ilmu. Karena wali Allah anugerah dari Allah, mauhibah, bukan sesuatu yang dapat dibeli, tapi wajib diusahakan. Dan syaratnya untuk menjadi kekasih Allah adalah berilmu. Dalam hadis tadi bersabda, mattaqadha waliyan min jahilin, Allah takkan pernah menjadikan walinya itu dari orang jahil. Fa in ittakhadhahu, kalau Allah ingin menjadikan seseorang kekasihnya, allama, pasti Allah akan mengajarkan. Dibuatnya hambanya suka dengan ilmu, mau menuntut ilmu. Tidak belajar ilmu tak pernah, ke masjid tak pernah, ke pondok tak pernah, berguru tak pernah, tiba-tiba wali katanya. Celana pendek, minum bir, rupanya memang sakti. Orang tak ada ngerti, wali itu bukan sakti, wali itu kekasih Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dekat dengan Allah, yang dicintai Allah, nah, itu yang wali. Tidak asal sakti dikit wali. Nah, kadang payah kita nih, sehingga nanti ustadz yang ada ditinggalkan orang, yang didatangi orang tak jelas. Akibatnya banyaklah kita dengar orang, dia tidak ada sholat lagi, dia tidak puasa lagi. Kenapa? Kami dah sampai Ustaz. Kata guru kami, kalau sudah sampai tidak perlu lagi. Kalau kita sholat berarti kita balik SD lagi, katanya. Tidak. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, terjemahkan dari Al-Quran. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinanmu. Kami sudah mantap keyakinan kami, tidak perlu lagi sembahyang. Padahal makna yakin di situ al-maut, sampai mati.
ibadahlah kepada Allah sampai engkau mati, sampai dicabut nyawa. Itu gara-gara tak berguru. Makanya di Indonesia banyak ada Imam Mahdi, ada Malaikat Jibril, ada banyak. Akhirnya jadi berbuat masalah. Alhamdulillah. Makanya anak-anak kita ajaklah untuk ilmu. Bapak Ibu manfaatkan keberadaan pesantren kita dan untuk ilmu, hafal Quran. Bantulah perjuangan ulama-ulama kita. Bantulah perjuangan aulia-aulia Allah, karena Allah mencintai orang-orang yang berkhidmat kepada para kekasihnya. Mudah-mudahan inilah yang dapat disampaikan. Mohon maaf ayat ini tidak pandai macam Pak Nurdin tadi. Cuman pantun yang saya hafal cuma kok nyeman ya. Pohon tinggi di dedet akar, hari tinggi perut lapar. Ya, mohon maaf untuk semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu besar semangatmu mengajari kami yang tak berilmu. Engkau yang memegang teguh kesabaran. Namun kami yang mengecewakan. Derasnya hujan yang kau terjang, lawan gelombang disertai badai. Langit pun telah suram, menampakkan kesedihan yang begitu dalam, membingkai semua kenangan, membayangkan sebuah kebersamaan. Kini telah tiba di perpisahan, air mata jatuh secara perlahan. Rasa sedih pun hadir tak tertahan. Meski ini bukan akhir dari perjalanan, air mata pun telah tak terbendung. Hanya kenangan yang mengandung senyum. Kini telah ikut pergi di bawah duka yang menggulung, mengikuti arus yang tak berujung. Kini kami akan pergi, namun jasamu akan terkenang di sanggara. Kalau macam
Al-Ustaz Khairul Azhar MPD dan santri kelas 3 disilakan. Bentar. Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. dan hadir wa natasin ayatana rasma'ul ilmullah. Bersama kepada seluruh majelis guru asatizat asatizah, Ustaz Dr. Haji Muhammad Yusuf MID dan Bapak Kasih Pakis dan Potren Haji Lukman Hakim MPD. Selanjutnya, kami bertiga selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun penyebutan nama. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh santri kelas 1 dan kelas 2, harap mengambil konsumsinya di depan rumah pengasuh dengan menggunakan kupon yang telah diberikan. Saya ulangi, kepada seluruh santri kelas 1 dan 2, harap